Dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi JK, pembangunan infrastruktur digenjot di seluruh Indonesia. Dari pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan non-tol, pembangunan waduk, dan pembangunan rel kereta api. Seiring dengan laju pembangunan infrastruktur yang melesat, pemerintahan Jokowi JK menghadapi kenyataan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Sebagaimana yang disampaikan Badan Pusat Statistik BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga 2017 tumbuh melambat ke angka 4,93% dibandingkan 3 bulan sebelumnya di angka 4,95%. Melambatnya daya beli ini disebabkan masyarakat kelas menengah ke atas melakukan perubahan gaya belanja dan mengalihkan banyak uang ke tabungan dan investasi. Sementara Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan, melemahnya daya beli disebabkan banyak faktor. Kondisi ekonomi global membawa imbas terhadap perekonomian nasional yang belum stabil sehingga perdagangan menjadi lesu. Selain itu, pendapatan masyarakat juga tidak meningkat sehingga semakin selektif dalam membelanjakan uangnya. Daya beli masyarakat kita akui memang saat ini pada kondisi dan saya rasa juga BPS juga mengamini itu. Nah, ini juga mungkin karena faktor apa? Karena kondisi ekonomi kita. Kemudian yang keempat yang kami lihat juga adalah memang ada faktor yaitu online, di mana tren masyarakat itu berpindah, yang tadinya mereka belanja katakanlah konvensional, saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi itu sudah melalui online. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Herman Khairon mengatakan, daya beli masyarakat saat ini turun dibanding pemerintahan sebelumnya. Menurunnya daya beli masyarakat ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat. Pertumbuhan 4-5% belum memadai dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang mencapai 7%. Jika pertumbuhan ekonomi tidak memadai, berpengaruh pada angkatan kerja dan pengangguran. Nah, kalau kemudian pertumbuhannya tidak cukup memadai untuk menampung ruang kerja dari pertumbuhan angkatan kerja kita, ini akan menyebabkan terhadap meningkatnya pengangguran. Nah, kalau meningkatnya pengangguran, berarti ada menurunnya pendapatan masyarakat. Survival masyarakat di dalam kehidupannya akan turun. Nah, kalau turun berarti daya belinya turun. Kalau daya beli turun berarti menurunkan terhadap aspek consumption domestik. Padahal itu penting karena hampir 50% dari penopang terhadap pertumbuhan itu didorong atau ditopang oleh sektor konsumsi. Lemahnya daya beli juga dirasakan langsung oleh pedagang tradisional. Maraknya pasar modern dan toko online membuat masyarakat lebih selektif untuk menghabiskan uangnya. Setelah hasil penjualan, kalau tahun lalu mungkin harga turun, tapi yang barang naik semuanya. Di tahun ini masih naik semua, tapi tetap belanja orang. Tapi nggak ramai. Dulu sih segitu tuh habis-habis semua. Sekarang sih itu masih numpuk. Padahal jualan cuma satu. Nggak ada yang lain. Kenapa kira-kira Pak? Ya kurang tahu tuh, daya belinya kurang. Ya cuma ngandelin langganan aja. Kalau langganannya udah nggak ada ya udah. Pada akhirnya pemerintah diharapkan mampu mendorong dan menarik investasi di Indonesia dan membuat kebijakan yang memperkuat daya beli masyarakat. Selamat malam, Anda menyaksikan Saling Silang Jak TV bersama saya Ratna Dumila. Saudara, malam ini Saling Silang mengupas tema terkait dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi yang sangat gencar membangun infrastruktur. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang dirasa sudah sangat besar terjadi ketimpangannya. Namun di satu sisi, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga menuai sorotan karena dianggap pemerintahan ini hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur fisik. Padahal di sisi lain ada juga kenyataan atau fakta yang disampaikan oleh sejumlah pengamat adanya daya beli masyarakat yang menurun. Apakah hal ini berhubungan dan bagaimana bisa menjembatani adanya ketimpangan antara pembangunan infrastruktur dan juga daya beli masyarakat? Saudara, saya Ratna Dumila, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 narasumber saya. Yang pertama ada Bang Eriko Sutarduga, anggota DPR RI dari fraksi PDIP dari Komisi 6. Halo Bang Eriko, senang sekali. Selamat malam Mbak Ratna Dumila, ya, apa kabar? Baik, saya senang sekali ketemu lagi dengan Bang Eriko. Ada Pak Firdaus Ali dari Staf Sus Kementerian PUPR. Selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam, ya. Dan ada Pak Yugi Prayatnto dari Wakil Ketua Umum Kadin.
Ini selaku pelaku dari dunia usaha langsung ya Pak. Dan ada Mas Abra Talatov, pengamat ekonomi dari Indef. Bukan dari Rusia ya Mas ya? Bukan. Senjata dari Rusia itu Iya, Kalashnikov itu ya. Nah, agak deg-degan ini tadi. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selama 3 tahun ini bagus, memang gencar membangun infrastruktur. Namun ada fakta lain yang mengatakan ini daya beli masyarakat menurun. Apakah betul dianggap bahwa Presiden Jokowi terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur fisik? Mbak Rana Dumila, saya sebenarnya mau ini kan tadi yang disampaikan Pak Herman Hairon itu ya kan. Ini kan sebenarnya akibat dari yang periode lalu. Ya jujur saja, seharusnya sekarang kan tidak lagi membangun infrastruktur fokusnya. Harusnya dari periode-periode lalu sudah selesai hal ini. Harusnya hari ini ini membangun SDM, membangun nilai jual lebih, advantage value yang lebih dari Indonesia. Tapi oke lah, kita tidak bicara yang lalu, kita bicara ke depan saja. Sekarang PR-nya adalah membangun Bayangkan Mbak Ratna, 24% biaya distribusi, itu yang tertinggi di dunia. Bayangkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, itu hanya 14%. Padahal hampir sama, kepulauan, ya. Karena beda, kita tidak bisa menyamakan dengan negara kontinen seperti Amerika, seperti Eropa, tidak bisa sama. Karena kita negara kepulauan, nanti Pak Yugi bisa menyampaikan hal ini juga. Nah, sekarang sudah turun di bawah 20%. Bukankah itu satu perbaikan? Ini kan seperti ayam dan telur. Bagaimana kita bicara mau meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan? Dari pedesaan ke kota saja sulit dengan jalan yang jelek dan lain-lain, busuk, hasil pertanian. Apakah bukan itu value-nya menjadi rendah? Bagaimana value itu menjadi naik? Begitu juga masyarakat perkotaan mendapatkan harga yang optimal, ketemu titik equilibrium yang baru, yaitu apa? Bahwa infrastrukturnya harus dibenahi, diperbaiki, dan sekarang itu dijalankan. Walaupun ini baru bisa dikatakan pembangunan infrastruktur biayanya juga memang pembangunan infrastruktur tidak hari ini dibangun, hari ini dirasakan efeknya, dan ini belum selesai. Ini bukan disengaja sebenarnya, tapi selesainya nanti kan 2018 menjelang 2019. Nah, kalau kita lihat dari elektabilitas Pak Jokowi juga bagus sekali. Karena kenapa? Masyarakat memang mengakui mungkin masih ada yang belum sempurna, tetapi arah itu sudah jelas dan arah itu benar, niat kerja itu benar. Nah, ini yang sebenarnya harus dihargai di dalam 3 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Memang fokus harus infrastruktur, tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, bagaimana membangun pabrik di satu daerah kalau tidak ada infrastruktur? Bagaimana mengeluarkan hasil pabrik produksi itu kalau pelabuhannya tidak ada? Mas Abra, Anda setuju dengan apa yang disampaikan Pak Eriko? Ya, seperti kita tahu bahwa pilihan politik anggaran pemerintah memang arah cenderung ada ekspansif ya. Namun pastinya ada implikasi dari pilihan kebijakan yang ekspansif ini. Seperti kita tahu pertumbuhan belanja infrastruktur yang hampir 30% yang meningkat cukup signifikan itu memiliki juga korban dalam tanda kutip di belanja sosial ataupun subsidi energi khususnya. Nah, pilihan kebijakan ini tentunya berdampak terhadap masyarakat, terutama di golongan kelas menengah ke bawah. Nah, seperti kita tahu bahwa dicerminkan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga saat ini di triwulan 3 4,93%. Ya, ini menunjukkan bahwa ada anomali. Satu sisi pemerintah ingin menggenjot pembangunan infrastruktur, di sisi lain apa yang menjadi penyebab kenapa kemudian ada pembangunan infrastruktur tinggi tapi kemudian daya beli masyarakat bisa rendah? Kenapa tidak sama, tidak sejalan? Ada pengaruhnya. Karena apa? Karena pemerintah yang sebelumnya memang menggenjot atau mengalokasikan anggaran sekian banyak itu di belanja subsidi, itu kan belanja subsidi dinikmati oleh masyarakat, terutama untuk dalam hal logistik dan juga biaya-biaya kebutuhan pokok. Nah, ini dialihkan untuk belanja infrastruktur. Memang dalam jangka panjang akan berdampak terhadap produktivitas, tapi dalam jangka pendek ini ada implikasi di masyarakat. Tapi pemerintah menyiapkan loh Mbak Ratna 60 triliun untuk 70.000 desa lebih. Nah, ini juga memang kita sudah menyarankan bahwa ini harus diperbaiki. Jujur saja kami sampaikan pertanggungjawabannya harus sesederhana mungkin, walaupun tidak mengabaikan akuntabilitas, dan itu sudah dilakukan pemerintah saat ini. Kemudian kedua, kita juga memberikan juga masukan kepada pemerintah bahwa di setiap daerah itu karakternya berbeda-beda. Nah, diberikanlah menu yang sederhana 5-10 menu. Nah, itu dipilih yang mengkaitkan masyarakat di desa itu untuk bekerja dan bagaimana mereka mendapatkan dari hasil pekerjaan itu, dan dana itu berputar di desa itu. Sebenarnya kalau kasarnya BLT pun bisa saat ini juga, Bang Eriko. Nah, ini kan sedang proses. Nah, proses itu kan sedang berjalan, bahwa semua ini sedang berjalan antara jangka panjang dan juga jangka pendek. Pemerintah juga memikirkan jangka pendek yang bisa dirasakan pemerintah ini yang langsung kepada desa, bantuan desa itu tadi. Kemudian pembangunan infrastruktur selama ini kan dilakukan oleh BUMN secara keseluruhan.
kita memberikan masukan. Sekarang di bawah 100 miliar sudah dilakukan oleh swasta supaya itu berputar di wilayah itu. Apakah itu bukan satu hal yang juga sangat positif? Apakah sudah sempurna? Memang belum. Nah, ini yang sekarang sedang berjalan. Tapi Mbak Ratna, ini yang menarik. Kita punya ekspor pertumbuhannya meningkat 3,62% dari September ke Oktober. Begitu juga dari tahun lalu. Ini Oktober 2016 18,39%. Namun banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini juga menaikkan biaya impor atau konsumsi impor kita dari luar negeri, dan ekspor tidak bisa mengejar signifikan terkait dengan itu. Tetapi untuk sesuatu yang memang produktif. Untuk misalnya membangun infrastruktur, memang ada yang harus diimpor. Kita juga harus jujur mengakuin hal itu. Betul. Tetapi kan ini nanti untuk produktif ke depan. Seperti tadi saya sampaikan, pekerjaannya sendiri belum selesai. Bagaimana itu menghasilkan saat itu juga. Ada kekhawatiran jika seandainya konsumsi impor kita tinggi, sementara ekspor kita tidak bisa mengimbangi, khawatirnya nanti akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah. Dan itu nanti menimbulkan resesi di masa sampai saat ini nilai tukar rupiah terjadi turun naik ya, tapi masih dalam batas yang wajar. Kemudian cadangan devisa kita berkurang, tapi juga salah satu yang tertinggi dalam Mas Abra, kalau kita itu mengkhawatirkan hal tersebut, apakah itu terlalu berlebihan? Adanya nilai tukar rupiah, khawatir keturun, dan juga ada resesi di masa mendatang. Ya, sebetulnya kalau kita melihat secara lebih objektif, memang tren ekspor impor kita cukup positif. Kita surplus dalam 3 tahun terakhir. Cuma tadi seperti Mbak bilang bahwa kita harus waspada juga. Peningkatan investasi dan juga proyek-proyek infrastruktur tentunya akan membawa implikasi meningkatnya impor, terutama capital goods dan intermediate goods. Nah, sisi lain, sisi lain adalah peningkatan impor ini tentunya juga akan menghantam ya dari sisi produsen dalam negeri, pengusaha lokal. Nah, tadi dikatakan bagaimana proyek-proyek infrastruktur ini juga bisa menarik investasi domestik. Nah, bagaimana dampaknya terhadap investasi dalam negeri itu juga perlu kita evaluasi seperti itu. Dan juga kemudian tadi dikatakan dalam jangka pendek proyek infrastruktur ini apakah sudah berdampak terhadap masyarakat. Nah, datanya menunjukkan bahwa sebagai contoh di sektor konstruksi jumlah penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Nah, ini ada anomali. Proyek infrastruktur meningkat, tapi jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi justru menurun. Nah, ini kita tahan dulu. Ada rupanya penurunan jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi ya, walaupun infrastruktur sedang digenjot. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.